Penolakan besar-besaran buat saya di Adobe Stock. Ini akan saya share kepada teman-teman semua hari ini karena gila ini emang. Ini satu platform yang luar biasa. Tapi apapun itu saya akan share seperti janji saya, suksesnya saya share, gagalnya juga saya share. Teman-teman ikutin vlog hari ini, so stay tune guys. Swastiastu teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur suksma. Teman-teman sudah ikuti perjalanan saya yang baru di Adobe Stock kali ini. Dan seperti tadi saya bilang di depan bahwa penolakan besar-besaran. Karena ya gimana ya, 17 kali submit, 17 kali penolakan. Ini gede banget, ini 100% penolakan rejection. Sebentar. Silaunya nggak karuan. Oke, jadi perjalanan saya di Adobe Stock itu baru dimulai sekitar 2 minggu, walaupun saya sudah punya akun sekitar 4 tahun. Stok fotonya kalau nggak salah cuma 2, footage-nya 4, jadi secara general mungkin hanya 6 stok lah ya. Dan dalam waktu 2 minggu ini stok foto saya sudah 42 terkumpul, di mana yang di dalam review ini kalau nggak salah 30-an, 32. Nah, kalau di Shutterstock saya tuh dapat penjualan pertama di stok foto antara 60-70. Nah, ini saya nggak tahu saya dapat penjualan pertamanya di angka berapa. Jadi saya masih dalam taraf mindahin semua stok aset saya dari Shutterstock ke Adobe Stock. Karena buat teman-teman yang juga pengen nyemplung di Adobe Stock, sebenarnya foto-fotonya itu bisa pakai foto-foto yang ada di Shutterstock. Cuman beda company, beda kultur, jadi bisa jadi approve di Shutterstock, tidak approve di Adobe Stock, begitu juga sebaliknya. Karena ini banyak sekali kejadian di saya. Jadi hampir semua foto-foto yang saya submit ini sebenarnya sudah approve di Shutterstock. Hampir mungkin 80%, 90%. Tapi ternyata tadi saya bilang bahwa 17 kali submit, 17 kali penolakan. Ada kemarin kalau nggak salah 11 kali submit, 1 approve. Jadi yang 10 ditolak. Ini luar biasa. Memang kalau saya lihat ya, Adobe Stock ini kurasinya kayaknya lebih ekstrim. Tapi dengan begitu hampir semua karya-karya yang ada di dalamnya adalah karya-karya high quality image, di mana klien-kliennya pun klien-klien besar. Maka kalau di Adobe Stock ini sampai ada Adobe Mission. Adobe Mission ini berarti kan ada satu company besar, mungkin Google, Apple, dan lain sebagainya, memang dia butuh stok foto maupun footage, dia hubungin Adobe Stock. Saya kepengen bikin konten misalnya tentang artificial intelligence atau tentang program baru kita, misalnya server, tolong dong bikin stok fotonya, kalian submit ke kontributor kalian gitu. Nah, si Adobe Stock seperti ini. Waktu kemarin saya cek harga sahamnya juga, pada waktu itu saya cek sih kayaknya Shutterstock masih di angka sekitaran 20-an, sedangkan Adobe Stock ini sudah 200-an sekian. Jadi sepertinya memang fundamental bisnis si Adobe Stock ini mungkin melebihi si Shutterstock. Kalau dari usia bisnisnya nggak tahu ya, tapi Adobe Stock ini kan dia menguasai circle-nya, jadi dari hulu ke hilir. Dia selain punya agensi stoknya, dia punya software, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Lightroom, ada Premiere, macam-macam, Illustrator dan lain sebagainya. Jadi bahkan kata teman saya, itu kalau misalnya penjualannya udah sampai $1.000 kalau nggak salah per tahun gitu ya, itu digratisin software-softwarenya tadi. Jadi kita bisa pakai Premiere Pro, kita bisa pakai Photoshop, Lightroom itu secara gratis. Walaupun Lightroom Mobile yang saya pakai sekarang ini kan Lightroom Mobile profesional ya, itu 276.000 kalau nggak salah setahun. CapCut sih kayaknya bukan punyanya Adobe sih, saya nggak ngerti ya. Cuman artinya kalau nanti saya udah berhasil, selain Adobe Mission, saya bisa dapat software-software ini secara gratis. Sekarang saya akan kasih 3 tips buat teman-teman semua yang baru nyemplung, baru ketemu vlog saya hari ini, tentang bagaimana ketika teman-teman akhirnya memilih Adobe Stock duluan. Jadi tips pertama, ini kalau misalnya teman-teman sudah, ya bukan Adobe Stock duluan lah, intinya teman-teman mau masuk ke Microstock aja, tapi milihnya Adobe gitu. Nah, saran saya,
Jika teman-teman sudah punya stok foto maupun stok footage, ini langsung submit aja, jadi nggak usah kebanyakan mikir. Nanti mikirnya sambil jalan. Jadi 100% stok yang ada di Shutterstock atau di tempat lain, ini langsung dipindahin ke Adobe Stock. Tentu ada limitation-nya. Saya sendiri nggak ngerti limitation saya berapa, cuman gosip-gosip antara 50-an. Nah dari 50 itu nanti berkembang, bisa jadi 200, bisa jadi berapa, saya nggak ngerti. Karena misalnya nih 50 saya submit, semuanya kan saya kena limitation. Makanya saya kemarin begitu kena limitation, saya ke belajar bikin stok sama Mas Ibeng, sama Mas Wawan, itu karena saya lagi kena limitation. Nah, dari 50 ternyata approve atau sudah direview misalnya 20. Berarti kan saya bisa submit lagi 20. Nah, saya submit lagi. Jadi tadi pagi saya barusan submit 27 file foto. Footage-nya saya belum kerjakan. Jadi ya overall ya mungkin limitation saya kayaknya sudah naik sih. Cuman saya nggak tahu naiknya itu dari 50 jadi 100 atau jadi berapa. Nggak ngerti, saya nggak ngecek sih. Tapi overall gitu. Jadi teman-teman tips pertama langsung pindahin aja stok asetnya dari Shutterstock langsung pindahin ke Adobe Stock karena diperbolehkan. Lalu yang kedua, um, fokus ke quality ya. Karena si Adobe Stock ini nggak main-main nih dia. Dia kurasinya gila ya. Fokus ke quality itu bukan terus teman-teman fokus ke alat. Walaupun alat yang lebih mahal tentu akan membantu, bukan menjamin ya, membantu teman-teman semua akan memproduksi stok foto maupun footage yang lebih berkualitas. Cuma begini, saya saat ini pakai iPhone 13. Saya nyetok yang hal-hal baru dengan iPhone 13 dan sudah approve. Kemarin Mas Wawan sudah kasih testimoni bahwa footage-nya dia pakai iPhone XR itu sudah tidak hanya approve tapi sudah terjual di Adobe Stock. Jadi sebenarnya pakai handphone boleh. Bagaimana cara mengakali gears kamera ataupun handphone yang kentang tapi hasilnya bagus? Satu-satunya cara, ini pertama paling ampuh adalah kualitas cahayanya harus bagus. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kamera kita atau handphone kita handphone kentang, handphone kacangan, itu jangan motret pas malam hari atau sore hari. Jadi lebih fokus kita ke pencahayaan seperti sekarang mungkin jam 10, setengah 11, nah ini pencahayaannya masih oke. Waduh. Nah kalau terang kayak begini ya mungkin harus di teras gitu ya, tapi kalau langsung di bawah sinar matahari pasti akan susah. Tapi kalau agak mendung-mendung sedikit nggak masalah karena mendung itu sebenarnya adalah sebuah softbox raksasa bikinan Tuhan. Tips ketiga, itu yang namanya text form itu segera disubmit W8 apa itu segera disubmit walaupun teman-teman belum waktunya payout, tapi masalah gini, kalau misalnya nggak disubmit nanti kita harus kepotong 25-30% ke Amerika. Itu sayang banget. Nah, pajak di Indonesia ini kan masih bisa di-adjust ya, jadi artinya diakalin kalau misalnya kita freelancer kalau nggak salah di bawah 500 juta setahun masih 0 rupiah, jadi ngurus aja NPWP-nya, yang penting bisa masukin nomor NPWP-nya. Masalah teman-teman nanti dapatnya, anggaplah misalnya kita dapat duit setahun 490 juta kan, berarti kan itu kan kayak hampir 100% profit kan. Tapi kita nggak perlu bayar pajak ke pemerintah karena pemerintah regulasinya setahu saya 500 juta ke atas baru bayar pajak. Jadi tax form diisi, terus PayPal-nya disambungin. Kemarin ada yang tanya cara bikin PayPal, waduh bikin aja deh. Kalau saya tuh nggak pernah gimana ya, males jawab kalau misalnya yang kayak cara daftar, cara bikin gitu, itu malas banget gitu karena buat saya itu sebuah screening ya. Saya murni fotografer, saya cuman share apa yang saya dokumentasikan, apa yang saya kerjakan di sini, makanya saya jujur-jujuran kalau misalnya saya sukses ya saya share, kalau gagal juga saya share. Nah, kadang-kadang suka malu dengan netizen Indonesia ketika daftar pinjol, daftar paylater aja mampu, tapi daftar Shutterstock, Adobe Stock, daftar PayPal nggak mampu. Itu berarti literasinya kurang, berarti nggak membaca gitu. Jadi di submit text formnya gampang, saya sudah submit. Jadi ya overall tinggal nunggu pecah telur dari Adobe Stock walaupun sudah dapat $1 ya dari kayak AI company-nya. Bukan saya jualan AI, saya masih jualan foto biasa. Walaupun Adobe Stock bisa jualan foto AI.
Jadi ini menariknya, karena saya tuh lagi kepengen bikin project AI di Instagram, hasilnya saya pamerin di Instagram, tapi HD quality-nya saya jualin di Adobe Stock. Tapi itu nanti setelah saya mungkin udah dapat pecah telur, udah masuk ke Adobe Mission, baru saya lakukan hal seperti itu. Teman-teman juga jangan lewatin ada free live Instagram setiap weekend, bisa Sabtu, bisa Minggu, jam 8 sampai jam 8.30. Saya biasanya di antara jam tersebut, bisa Sabtu, bisa Minggu. Kemarin saya pas kosongnya hari Sabtu. Jadi saya reminder nanti di Instagram, teman-teman bisa follow, bisa kepoin. Nggak mau nge-follow juga nggak apa-apa, kepo juga boleh aja lah. Terus nanti di Instagram, saya akan ceritain update-nya. Dan buat teman-teman yang masih baru di Microstock, mau belajar, kalau punya duit beli book saya, punya duit gabung ke Phototube karena lebih komprehensif. Tapi kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang bilang, Mas, budget saya terbatas banget, ini ebook apa? Kalau budgetnya terbatas nggak usah beli ebook, saya bilang. Kalau budgetnya terbatas nonton YouTube, saya bilang begitu. Jadi kita belak-belakan aja. Yang penting kita bareng-bareng belajar. Semua link kelas saya, Phototube, ebook saya, Shutterstock segala macam, sampai yang fotografi itu ebook cara memotret dengan handphone, semuanya ada di link di bawah. Bahkan peralatan saya pakai, misalnya sekarang saya pakai Saramonic Air nih. Ini semua linknya ada di Shopee di bawah saya, di description. Jadi teman-teman bisa kepoin di bawah. Sekaligus saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang belanja lewat link Shopee di bawah, karena saya adalah Shopee affiliate. Jadi saya dapat persentase sedikit lah dari Shopee, di mana keuntungannya saya pakai untuk produksi konten-konten seperti ini. Matur nuwun, matur suksma. Mudah-mudahan video penolakan besar-besaran di Adobe Stock ini tidak mengecilkan hati teman-teman semua dalam berkarya, karena penolakan itu sebuah bagian dari perjalanan sih. Jadi ya kalau bahasa Jawanya rasa kakean cangkem dilakoni wae lah gitu. Jadi kita kerjain aja lah gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya.